Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa teknik mesin dan calon profesional alat berat sekalian. Senang sekali melihat wajah-wajah antusias di kelas hari ini. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang menjadi tulang punggung dari industri pertambangan dan konstruksi skala raksasa, yaitu protokol optimalisasi armada, rekayasa pemilihan alat berat. Tolong perhatikan baik-baik dua kata pertama, protokol dan optimalisasi. Ini menyiratkan bahwa memilih ekskavator atau dump truck itu bukan sekedar pergi ke dealer, melihat brosur, dan membeli alat yang paling besar atau paling murah. Tidak semudah itu. Di level profesional, ini adalah tentang merancang sebuah algoritma keputusan yang sangat presisi. Perhatikan visual blueprint yang ada di layar kalian. Ada garis-garis dimensi, titik fokus, dan interaksi mekanis antara bucket ekskavator dan vessel dump truck. Ini adalah representasi dari sebuah sistem mekanis yang kompleks. Mengapa materi ini sangat krusial bagi masa depan karir kalian? Karena di lapangan nanti, kalian akan dituntut untuk menjamin efisiensi operasional. Kalian harus melakukan analisis habitat untuk memastikan roda alat berat bisa berputar di atas lumpur atau bebatuan. Dan yang paling menantang, kalian harus menguasai mekanika payload untuk mencegah sasis truk patah menjadi dua akibat kelebihan beban yang tidak terlihat oleh mata. Kesalahan dalam memilih spesifikasi armada tidak hanya akan menyebabkan pemborosan bahan bakar hingga miliaran rupiah, tetapi juga bisa menghentikan seluruh detak jantung produksi di lokasi proyek. Hari ini, saya akan membekali kalian dengan kerangka berpikir seorang fleet engineer sejati. Kita akan membongkar rahasia bagaimana alat-alat raksasa ini dijodohkan agar bisa bekerja seperti sebuah simfoni yang sempurna. Mari kita mulai perjalanan teknis kita ke slide berikutnya. Mari kita masuk ke fondasi pertama dari produktivitas alat berat, sebuah paradigma yang saya sebut sebagai filosofi path matching. Ini adalah jantung dari semua perhitungan operasi pemindahan tanah atau earth moving. Rekan-rekan, ada satu aturan emas di dunia tambang yang mutlak harus kalian pegang teguh. Alat gali seperti ekskavator atau loader dan alat angkut seperti dump truck adalah satu sistem mekanis yang tidak terpisahkan. Kalian tidak bisa mengevaluasi performa truck tanpa melihat siapa yang mengisinya. Perhatikan ilustrasi potongan melintang di layar. Kita melihat bagaimana material tanah dan batuan tumpah dari bucket ekskavator ke dalam vessel truck. Di sana terjadi transfer energi dan massa yang sangat besar. Apa tujuan eksak dari filosofi ini? Tujuannya adalah menjodohkan kapasitas bucket alat gali dengan dimensi vessel alat angkut. Kita mencari sebuah keserasian, sebuah sinergi kinetik. Kita ingin mencapai ritme pemuatan yang sesempurna mungkin tanpa membuang energi kinetik yang berharga atau memperpanjang waktu siklus secara sia-sia. Bayangkan jika kalian memasangkan ekskavator raksasa kelas 100 ton dengan dump truck kecil kelas 10 ton. Apa yang terjadi? Truk itu akan hancur dalam sekali tuang. Sebaliknya, bayangkan ekskavator kecil kelas 20 ton harus mengisi truk raksasa kelas 100 ton. Truk itu akan parkir berjam-jam hanya untuk menunggu penuh, sementara bahan bakarnya terus terbakar. Disinilah letak rekayasanya. Tugas kalian sebagai engineer adalah menghitung densitas material, swell factor, dan spesifikasi pabrikan untuk memastikan bahwa proses transfer material ini terjadi dalam jendela waktu yang paling efisien dan paling aman bagi struktur kedua alat tersebut. Lalu, bagaimana cara kita mengukur keserasian atau perjodohan tadi? Mari kita lihat spektrum sinergi ini. Di layar kalian terdapat sebuah indikator analog yang menyerupai speedometer atau gauge. Indikator ini tidak menunjukkan kecepatan, melainkan menunjukkan rasio pace, yaitu berapa kali bucket ekskavator harus mengeruk dan menuangkan material untuk membuat satu dump truck terisi penuh 100%. Catat angka ini besar-besar di buku kalian. Zona ideal adalah 4-6 peses. Di rentang angka inilah jarum indikator harus selalu berada. Jika rasio pemuatan kalian berada di angka 4, 5, atau 6, itu berarti alat gali dan alat angkut kalian telah berjodoh dengan sempurna. Di titik ini, waktu tunggu truk akan sangat minimal.
Ekskavator bisa bekerja dengan ritme yang stabil dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, biaya produksi per ton material akan berada di titik terendahnya. Industri pertambangan global menggunakan rasio 4-6 pieces ini sebagai standar emas, karena ini adalah hasil dari puluhan tahun penelitian tentang efisiensi mekanis dan umur pakai komponen. Jika kalian merancang armada dan hasil kehitungan rasio PES-nya ternyata berada di luar zona biru ini, maka kalian harus kembali ke meja gambar. Kalian harus mengevaluasi ulang ukuran bucket yang dipilih atau mengganti tipe dump truck-nya. Jangan pernah memaksakan operasional di lapangan jika rasio di atas kertas sudah menunjukkan ketidakseimbangan, karena alam dan hukum fisika tidak akan pernah berkompromi dengan kesalahan perhitungan manusia. Sekarang mari kita bedah apa yang terjadi jika kalian mengabaikan zona ideal tadi. Kita masuk ke diagnostik asimetri. Ini adalah analisis tentang kegagalan rasio. Perhatikan sisi kiri layar, di area warning kurang dari 3 pieces. Apa artinya? Ini berarti ekskavator kalian terlalu raksasa atau truk kalian terlalu kecil. Lihat tanda panah merah yang menghunjam bak truk. Dampak mekanisnya sangat destruktif. Truk akan menerima hentakan beban shock ekstrim. Bayangkan bertonton batu raksasa dijatuhkan dari ketinggian langsung menghantam sasis baja. Stress fracture risk atau resiko keretakan struktur akan meningkat drastis. Suspensi bisa jebol dan axle bisa bengkok. Memaksakan kondisi ini sama saja dengan menghancurkan aset miliaran rupiah secara perlahan setiap harinya. Sekarang, kita lihat sisi kanan. Di area warning, lebih dari 7 pieces. Kondisinya terbalik. Truk terlalu besar atau alat gali terlalu kecil. Mungkin sasis truk aman karena material diisi sedikit demi sedikit, tapi perhatikan gambar barisan truk yang antre panjang itu. Lihat jam digital yang menunjukkan 00:45:00 dan asap hitam yang mengepul. Dampak operasionalnya adalah pembengkakan waktu antri yang sangat tidak proporsional. Truk harus menunggu terlalu lama untuk penuh. Selama fase idle atau diam tersebut, mesin menyala sia-sia dan memicu pemborosan BBM yang sangat masif. Ratusan liter solar terbuang setiap hari hanya untuk menunggu. Di dunia tambang, waktu adalah uang. Dan solar adalah darahnya. Kedua skenario asimetri ini adalah musuh utama dari efisiensi yang harus kalian hindari dengan segala cara. Setelah urusan jodoh kapasitas selesai, kita harus pindah ke variabel alam yang sangat krusial, yaitu segmentasi habitat operasional. Rekan-rekan, ingatlah prinsip dasar ini. Setiap unit dump truck memiliki cetak blueprint genetik untuk habitat spesifik. Menukar habitat operasional mereka sama saja dengan memicu kegagalan sistematis yang mematikan produksi. Mari kita lihat perbedaan ekstrim dari dua blok medan di layar. Di sebelah kiri adalah terrain A. Perhatikan permukaannya. Rata, padat, kering, dan terlihat jelas bekas lintasan ban yang rapi. Di sini, nilai rolling resistance atau tahanan gulir ban terhadap jalan berada di angka kurang dari 5%. Ini adalah kondisi ideal, seperti jalan tolnya area tambang yang rutin dirawat oleh motor grader dan water truck. Namun, lihat di sebelah kanan, terrain B. Ini adalah mimpi buruk operasional. Permukaannya hancur, berlumpur dalam, becek, dan penuh kubangan air. Di kondisi seperti ini, nilai rolling resistance melonjak drastis hingga lebih dari 10%. Ban truk tidak lagi menggelinding bebas, melainkan harus terus-menerus memanjat keluar dari isapan lumpur yang diciptakannya sendiri. Jika kalian salah memilih tipe sasis dan sistem penggerak roda untuk masuk ke terrain B tadi, unit kalian akan amblas, terjebak, dan produksi berhenti total. Pemahaman tentang kondisi geoteknik dan angka RR ini adalah syarat mutlak sebelum kalian menandatangani kontrak pengadaan unit tipe apapun. Mari kita bedah anatomi monster pertama kita. Rigid atau Off-Highway Truck, OHT. Unit ini adalah simbol kekuatan absolut dalam industri ekstraktif. Secara anatomi, OHT memiliki sasis kaku, rigid, yang utuh dari depan ke belakang, dan menggunakan konfigurasi roda ganda dual wheels di belakang yang terhubung pada satu poros gardan raksasa. Kapasitas muatnya ultra masif. Unit kelas atas bisa mengangkut material hingga 400 ton dalam sekali jalan. Ini setara dengan memindahkan sebuah rumah 2 lantai utuh.
Karena desain sasisnya yang ultra kaku atau extremely stiff lower chassis frame, OHT sangat tangguh untuk menerima beban vertikal yang konsisten dari atas. Namun, di mana habitat optimalnya? OHT hanya boleh beroperasi di jalan angkut yang lebar, dengan material jalan yang keras, area yang kering, dan mendapat perawatan rutin, di mana angka RR selalu dijaga di bawah 5%. Mengapa? Karena disinilah titik kritisnya berada. Desain sasis kaku membuat OHT sangat tidak fleksibel di jalan bergelombang. Dan yang lebih fatal, tekanan tapak bannya sangat tinggi. Jika kalian memaksa OHT memasuki medan berlumpur atau terrain B tadi, ia sangat rentan mengalami wheel slip atau slip ban, atau bahkan amblas total. Ban gandanya akan terjebak lumpur pekat dan ia tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri tanpa ditarik oleh dozer raksasa. OHT adalah raja di jalan keras, namun ia sama sekali tidak berdaya di atas tanah lunak. Lalu, apa solusi untuk medan lumpur yang menjadi titik lemah OHT tadi? Jawabannya ada pada profil kedua ini, Articulated Dump Truck, ADT. Secara tampilan, unit ini sangat berbeda. Anatomi kuncinya terletak pada sasis berengsel fleksibel, articulated di bagian tengah. Lihat bagian Central Articulation Hinge yang ditunjuk. Desain ini memungkinkan bagian kepala atau kabin dan ekor atau bak bergerak secara independen, memelintir mengikuti kontur jalan yang hancur ekstrim tanpa merusak sasis utama. Kehebatan lainnya ada pada sistem kakinya. ADT menggunakan penggerak 6x6, artinya keenam rodanya mampu menarik secara bersamaan. Ditambah dengan ban profil lebar bersumbu tunggal, bukan ganda seperti OHT, ADT menghasilkan ground pressure yang sangat rendah. Ia tidak menusuk lumpur, melainkan mengapung di atasnya. Tentu saja, kemampuan off-road superior ini dibayar dengan kapasitas muatan yang masuk dalam kategori medium tier, maksimal hanya di kisaran 40 hingga 50 ton saja. Habitat optimal ADT adalah medan neraka, jalur sempit, lumpur dalam, gradien tanjakan yang sangat curam, cuaca basah ekstrim, dan jalan licin dengan RR di atas 10%. Namun, perhatikan titik kritisnya. Biaya perawatan ban ADT sangatlah tinggi karena ban bekerja sangat keras mengais traksi. Dan kapasitas tonasenya yang terbatas berarti kalian butuh jumlah armada yang jauh lebih banyak untuk menyamai produksi satu unit OHT. ADT adalah bentuk kompromi teknologi demi menjamin kelangsungan produksi di alam yang tidak bersahabat. Sebagai calon fleet manager atau perencana proyek, kalian membutuhkan alat bantu keputusan yang cepat dan akurat. Disinilah fungsi dari matriks diagnostik komparatif antara OHT dan ADT. Tabel ini harus ada di luar kepala kalian saat mengevaluasi dokumen tender proyek. Mari kita bandingkan secara head-to-head. Arsitektur sasis, OHT itu kaku, rigid, sementara ADT itu berengsel, articulated. Traksi maksimal, OHT menggunakan standar penggerak roda belakang dengan ban ganda, sedangkan ADT memiliki kemampuan traksi superior berkat sistem 6x6 all-wheel drive. Pada batas kapasitas, jaraknya sangat jauh. OHT bisa menyentuh angka raksasa 400 ton, sementara ADT hanya bermain di kelas 40 hingga 50 ton saja. Namun, lihat baris penentunya, toleransi RR. OHT memiliki toleransi yang sangat rendah. Ia butuh RR kurang dari 5%. Sebaliknya, ADT dirancang dengan toleransi tinggi, sanggup melibas lumpur dengan RR lebih dari 10%. Dan yang terakhir, pahami risiko utama masing-masing. Memilih OHT berarti kalian menghadapi risiko unit amblas di lumpur jika cuaca memburuk. Memilih ADT berarti kalian harus siap berhadapan dengan biaya maintenance ban yang sangat menguras kas operasional. Matriks ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk memastikan bahwa spesifikasi alat berat yang kalian sewa atau beli benar-benar selaras dengan realitas geoteknik di lapangan. Mari kita lihat parameter yang paling mudah dipahami dan paling sering dijadikan patokan oleh orang awam. Parameter 1, volume limit atau batas dimensi. Secara definisi, ini adalah kapasitas fisik dimensional murni dari bak truk atau vessel yang diukur dalam satuan meter kubik.
Perhatikan ilustrasi kubus-kubus biru transparan yang menyusun rapi di dalam bak truk tersebut. Angka 100% full menunjukkan bahwa seluruh ruang yang tersedia telah terisi. Kondisi fisiknya sangat jelas terlihat oleh mata telanjang. Bak terisi penuh hingga melampaui bibir vessel, membentuk gundukan atau heaping yang proporsional. Di titik ini, secara harfiah tidak ada lagi ruang spasial yang tersisa untuk menambahkan material tambahan tanpa material tersebut tumpah keluar dari sisi-sisi bak. Batas volume ini biasanya akan tercapai lebih dulu jika kita mengangkut material yang memiliki densitas atau berat jenis yang rendah, alias material ringan. Contoh klasik dari material ini adalah batu bara murni atau tanah topsoil kering yang gembur. Karena materialnya ringan, truk tidak akan pernah kelebihan beban secara tonase atau berat, sehingga operator bisa dan boleh mengisi bak tersebut sampai benar-benar penuh munjung ke atas. Di skenario material ringan, mata operator cukup bisa diandalkan untuk menentukan kapan harus berhenti memuat. Secara definisi, ini adalah beban tonase maksimal yang mampu ditahan oleh integritas struktural sasis, pegas suspensi, dan ban kendaraan. Pengukurannya menggunakan satuan berat, yaitu ton. Perhatikan ilustrasi sasis berwarna oranye menyala di layar. Lihat baik-baik kondisi fisik di bak truknya. Muatan batu dan tanah di dalam bak itu terlihat belum memenuhi bak secara visual. Mungkin baru terisi 60% atau 70% dari kapasitas volumenya. Mata telanjang akan mengatakan, masih banyak ruang kosong, ayo isi lagi. Namun, perhatikan tulisan merah yang berkedip, Max GVW Reached. Toleransi mekanis kendaraan telah mencapai batas absolutnya. Beban gravitasi dari material yang hanya mengisi setengah bak tersebut sudah menekan sasis dan suspensi hingga ke titik maksimal regangannya. Disinilah letak jebakannya. Jika kalian hanya mengandalkan mata untuk melihat sisa volume di bak tanpa memantau indikator berat digital di kabin, kalian akan terus memuat material. Dan detik ketika kalian memaksakan muatan melampaui batas GVW ini, truk kalian berubah dari alat produksi menjadi bom waktu berjalan yang siap meledak sasisnya kapan saja. Untuk memberikan gambaran seberapa fatalnya mengabaikan weight limit tadi, mari kita bedah studi kasus ekstrim, anomali densitas pada biji iron. Di scenario, kita sedang ditugaskan mengangkut material bermassa jenis yang sangat tinggi, yaitu biji iron, atau iron ore yang memiliki density ekstrim melebihi 2.500 kg per meter kubik. Ini adalah salah satu material paling padat dan paling berat yang bisa kalian temukan di alam. Lihat the mechanical result di bagian bawah. Secara resolusi mekanis, karena densitas material yang luar biasa berat ini, kendaraan akan menabrak batas berat atau GVW jauh sebelum memenuhi batas ruang di dalam bak. Di layar terlihat bak truk baru terisi 50% saja secara dimensi spasial, namun indikator berat di sebelahnya sudah menyala merah penuh. Apa dampak fatalnya jika operator di lapangan tidak diedukasi tentang hal ini? Jika operator memaksakan bak terisi penuh secara fisik atau 100% volume, mengikuti kebiasaan saat ia mengangkut batu bara, maka beban tonase aktual akan berlipat ganda dari spesifikasi pabrik. Hasil akhirnya digambarkan dengan tanda silang merah besar. Kegagalan kritis. Beban ganda itu akan langsung mematahkan as roda belakang secara instan, meremukkan sistem suspensi hidrolis, dan bisa meledakkan ban akibat tekanan luar biasa. Inilah mengapa pemahaman tentang densitas material adalah ilmu wajib bagi seorang pengawas lapangan untuk mencegah downtime unit yang biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah per kejadian. Setelah memahami ketiga pilar tadi, mari kita satukan semuanya ke dalam sebuah peta jalan atau roadmap yang saya sebut sebagai algoritma integrasi. Perhatikan sequential process flow dari kiri ke kanan. Ini adalah urutan bagaimana otak seorang engineer bekerja saat menerima proyek baru. Kita mulai dari kotak pertama, sinergi. Kita harus mempertemukan dimensi alat gali dengan dimensi truk. Keduanya harus melewati gerbang keputusan pass matching, di mana hasilnya mutlak harus berada di angka 4-6 kali pengerukan. Jika lolos, kita lanjut ke tahap kedua, medan. Kita mengevaluasi topografi dan persentase rolling resistance. Data ini akan masuk ke gerbang seleksi habitat, yang akan memaksa kita memilih antara menggunakan armada jenis rigid atau kaku, yang kuat, tapi fleksibel di lumpur, atau articulated atau fleksibel. Setelah jenis truk terpilih, kita masuk ke tahap akhir, fisika.
Kita harus memasukkan angka densitas material ke dalam rumus untuk melakukan kalibrasi payload. Di gerbang terakhir inilah kita menentukan mana batas yang akan menyala lebih dulu. Apakah kita akan dibatasi oleh volume limit karena materialnya ringan atau weight limit karena materialnya berat. Ingat pesan di bawah, setiap variabel adalah roda gigi dalam satu mesin yang sama. Mengubah satu variabel saja, misalnya proyek tiba-tiba berganti dari menambang tanah menjadi menambang batu, mewajibkan kalian mengkalibrasi ulang seluruh sistem algoritma ini dari awal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah sampai pada akhir sesi kuliah yang intensif ini. Sebagai penutup dan bekal kalian terjun ke dunia industri, saya telah merangkum seluruh materi hari ini menjadi 3 aksioma eksekusi. Ini adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh kalian tawar-tawar di lapangan. Poin 01. Sinergi kinetik. Rasio pemuatan 4 hingga 6 pas adalah batas toleransi mutlak. Ini adalah garis pertahanan pertama kalian untuk mencegah truk hancur akibat shock load dan mencegah perusahaan bangkrut akibat inefisiensi bahan bakar saat truk anggur atau idle. Poin 02. Kepatuhan habitat. Kapasitas muatan raksasa dari truk OHT tidak akan bernilai sepeser pun jika kalian memaksakannya memasuki area dengan rolling resistance tinggi milik ADT. Jangan pernah melawan kodrat geoteknik jalan. Poin 03. Hierarki payload. Integritas sasis yang direpresentasikan oleh weight limit harus selalu menjadi prioritas utama di atas kapasitas visual bug atau volume limit, terutama saat berhadapan dengan material padat karya seperti biji besi atau nikel basah. Jangan pernah membiarkan mata menipu angka timbangan. Rekan-rekan, dunia alat berat bukan hanya tentang otot mekanis yang besar, melainkan tentang otak analitis yang tajam. Dengan menguasai protokol optimalisasi armada ini, kalian telah memegang kunci untuk merancang operasional yang efisien, aman, dan sangat menguntungkan. Teruslah asah logika teknik kalian, dan jadilah engineer yang keputusannya selalu berbasis pada data dan hukum fisika. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian hari ini. Kelas saya tutup, selamat pagi.